Selamat datang kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kesempatan saat ini kita akan mempelajari materi terkait kontrol program dengan menggunakan perintah atau struktur perulangan. Ada yang menyebutkannya juga sebagai looping ataupun iterasi. Pada minggu sebelumnya, kita telah banyak mempelajari tentang bagaimana melakukan kontrol program menggunakan struktur seleksi. Anda belajar tentang perintah if else, elif ya, bagaimana kita melakukan seleksi berdasarkan nilai kondisi yang ada. Kita melakukan sebuah atau beberapa perintah tertentu ataupun melewati perintah tersebut. Untuk struktur perulangan ini banyak digunakan jika kita harus melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Apa maksudnya? Kita akan lihat lebih lanjut. Ketika kita melakukan kontrol program dengan perulangan atau iterasi, ini terjadi ketika kita menghadapi kasus ya, membuat algoritma yang kemudian diimplementasikan dalam program, dihadapkan pada pekerjaan yang harus melakukan perulangan ya. Kemudian juga hal tersebut menyebabkan algoritma ataupun program kita jadi panjang. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat algoritma dan program tersebut jauh lebih pendek sehingga mudah ditelusuri, mudah dibaca. Contohnya pekerjaan tersebut adalah mencetak tulisan Python 100 baris. Apakah kita menulis print Python sebanyak 100 kali ya? Ataukah mungkin ada cara yang lebih efisien sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih pendek ketika dituliskan dalam kode program? Kita akan lihat struktur kontrol perulangan ataupun looping. Program akan mengulang satu atau lebih pernyataan berdasarkan nilai kondisi tertentu. Nilai kondisi ini sama seperti yang kita jumpai untuk struktur seleksi if, di mana ekspresi tersebut bernilai true atau false. Nah, kemudian baris perintah yang dikerjakan disebut sebagai loop statement. Ada dua bentuk kontrol program yang bisa kita pergunakan, yaitu while dan for. Untuk kesempatan pertama, kita akan mempelajari terkait dengan kontrol program menggunakan perintah while. Untuk struktur kontrol perulangan menggunakan while, clue-nya satu, yaitu lakukan sesuatu atau lakukan statement yang ada selama kondisi bernilai true atau benar. Hentikan jika kondisi bernilai false atau salah. Formatnya adalah perintahnya while, kemudian diikuti oleh kondisi, kemudian diikuti oleh simple atau compound statement, yaitu perintah yang dikerjakan selama kondisi bernilai benar. Nah, berikut adalah bentuk flowchart dari perintah perulangan menggunakan while. Kita lihat di sini kondisi ya, setelah menerima input, kondisi akan diperiksa. Selama nilainya benar atau true, maka dia akan melakukan pernyataan. Setelah selesai pernyataan tersebut dilakukan, dia akan masuk kembali untuk memeriksa nilai kondisi yang ada. Selama kondisinya masih true, maka dia akan kembali mengulangi pernyataan yang ada. Selesai melakukan pernyataan tersebut, maka dia akan kembali memeriksa pernyataan. Kapan dia akan berhenti mengerjakan pernyataan yang ada adalah ketika diperiksa nilai kondisinya bernilai false. Maka dia akan keluar dari struktur while ini untuk melanjutkan ke bagian program selanjutnya, ataupun keluar dari program jika memang sudah tidak ada perintah yang bisa dikerjakan lagi. Kita lihat contoh potongan program berikut, di mana di sini akan tampil kontrol program perulangan menggunakan while. Jadi dimulai dengan nilai i sama dengan 0. Selama nilai i kurang dari 5, lakukan perintah print nilai i dan nilai i ditambah 1. Kita lihat i sama dengan 0. Kita cek kondisinya. Apakah nilai i kurang dari 5? Ya, kita lihat nilai i pertama adalah 0.
Selama I kurang dari 5 benar, maka cetak I. Maka cetak I adalah 0. 0. Kemudian I tambah 1. Maka dari yang 0 tambah 1 nilainya jadi 1. Kemudian setelah kita selesai, kita balik lagi untuk cek kondisinya. Ya, dari sini kita balik lagi ke sini. Apakah I kurang dari 5? Kita lihat nilai I sekarang adalah 1. 1 kurang dari 5 masih benar ya. Maka kita lakukan adalah cetak I. I-nya sekarang 1. Maka kita cetak nilai 1. Kemudian baris berikutnya kita lakukan I tambah 1 sehingga nilainya sekarang jadi 2. Kemudian kita cek lagi kondisinya. Apakah I kurang dari 5? Apakah 2 kurang dari 5? Benar ya, maka kita lakukan perintah di bawahnya yaitu cetak I. Kita lihat I-nya sekarang 2, kita cetak nilai 2. Kemudian kita lakukan penambahan nilai I. I-nya tambah 1, 2 tambah 1 jadi 3. Kita cek lagi kembali nilai kondisinya. Apakah I kurang dari 5? Apakah 3 kurang dari 5? Ya, true. Maka kita lakukan perintah kembali di bawahnya yaitu cetak I. I-nya 3. I-nya 3 ya. Kemudian nilai I plus sama dengan 1, berarti I-nya kita tambahkan dengan 1 jadi 4. Oke, kita cek kembali nilai kondisinya. Apakah 4 kurang dari 5? Masih benar atau true? Maka kita lakukan statementnya kembali yaitu print I 4. Kemudian kita tambah 1 nilai I-nya sekarang jadi 5. Kita cek kembali apakah 5 kurang dari 5? Ternyata false atau salah, maka kita tidak lakukan perintah di bawahnya, kita selesai berhenti. Maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah sebagai outputnya. Kita coba latihan untuk kasus yang lain. Misalkan dari contoh sederhana di sini adalah mencetak tulisan Python sebanyak 10 kali di layar. Ya, berarti kita akan menentukan perulangan kita bahwa kita akan mencetak tulisan Python kita itu 10 kali, yang memang kita bisa saja tulis Python sebanyak 10 kali di codingan kita, tapi tentu tidak akan efisien. Jika dibutuhkan revisi jumlah misalkan sampai 100 kali. Nah, kita coba menggunakan while supaya pekerjaan itu jadi lebih efektif. Di sini saya berikan contoh adalah variabel counter yang digunakan sebagai mencacah. Saya pilih diawali dengan 1. Bisa juga Anda pilih angka yang lain, bebas. Yang penting nanti akan berhenti setelah 10 kali perulangan. Counter 1, selama nilai counter kurang dari 10 sama dengan 10, kita cetak nilai Python. Kemudian kita tambahkan counter sama dengan 1. Kita juga bisa buat variasi yang lain dari program ini. Untuk lebih jelasnya saya akan coding langsung menggunakan IDE yang ada. Nah, misalkan tadi ya, saya ketik kembali counter sama dengan 1, kemudian selama nilai counter kurang sama dengan 10, print Python. Oke, ya, saya jalankan dulu. Apa yang terjadi? Program saya tidak bisa berhenti ya, terus-terusan mencetak Python. Apa yang terlupa di sini? Ya, saya hentikan dulu. Saya lupa mengubah nilai counter. Nilai counter saya tetap bernilai 1. Jadi dia selalu true. Saya harus mengubah nilai counternya. Saya eksekusi. Nah, baru di sini terlihat yang dicetak adalah Python sebanyak 10 baris. Jadi kita jangan sampai terlupa ya untuk melakukan perubahan pada nilai variabel counter ini. Kita juga bisa buat variasi sederhana lainnya, misalkan kita tidak harus selalu lebih kecil sama dengan 10, kita bisa lakukan dengan lebih kecil dari 11.
Ini logikanya sama saja. Misalkan saya eksekusi, hasilnya pun tetap tulisan Python sebanyak 10 kali. Kemudian ini menggunakan pendekatan up to, dari kecil ke besar. Kita bisa juga menggunakan pendekatan kebalikannya, down to, dari nilai besar ke kecil. Jadi misalkan saya ubah logikanya mulai dari 10, ya. Kalau ingin mencetak Pythonnya sampai 10 kali kan berarti kita akan mengubah nilai counternya menurun. Jadi sekarang kita tidak lagi lebih kecil 11, tapi lebih besar dari 0. Artinya selama dia lebih besar dari 0, dia akan mengulang tulisan Python. Dan jangan lupa perubahan nilai counternya pun jadi berbeda. Tidak lagi increment bertambah 1, tapi menjadi berkurang 1. Seperti ini. Oh maaf ya, ini 0. Oke. Ataupun kalau Anda lebih suka lebih besar sama dengan 1 pun tidak masalah. Sama saja logikanya. Kita jalankan program kita, akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita lanjutkan untuk satu latihan lagi terkait dengan while. Misalkan dengan menggunakan pernyataan while, tuliskan program untuk mencetak barisan nilai berikut. Ini adalah deret bilangan, mulai dari angka 14 sampai min 16. Kita lihat dahulu apakah ini nilainya menaik atau menurun. Kita lihat ternyata nilainya menurun, dari yang 14 mengecil jadi min 16. Berarti ketika kita nanti implementasi program, diawali dengan nilai yang besar, ya, berakhir dengan nilai yang lebih kecil. Jadi sifatnya adalah, ya betul, down to. Kita coba lihat solusinya dengan menggunakan program, tapi kita lihat dulu ya. Ini diawali dengan 14, berarti diawali 14, berakhir dari min 16. Setiap perubahan nilai apakah ada selisih yang sama? 14 ke 8 ya berkurang 6, 8 ke 2 juga berkurang 6, berarti selisihnya 6. Berarti perubahan nilainya adalah 6. Saya tulis dahulu ya di codingan langsung supaya lebih jelas. Baik ya, saya copy dulu. Nah, ini ada programnya, saya komen dulu. Misalkan kita buat variabel i diawali dari 14. Kapan dia akan mengulang? Selama nilai i, ya betul, lebih besar sama dengan min 16. Apa yang kita lakukan? Kita cetak nilai i. Print, ya, diselingi oleh spasi. Perubahan nilai i bagaimana? Tadi kita sudah diskusikan selisih 6. Bertambah atau berkurang? Betul ya, berkurang. Oh ya maaf, ini kurang min 16. Berarti i sama dengan i kurang dari 6. Kalau Anda mau menuliskan ya dalam bentuk yang lebih singkat juga bisa. Seperti ini. Ya, ini sama saja seperti kita menuliskannya i sama dengan i kurang dari 6. Ya, coba kita eksekusi. Hasilnya adalah sudah tepat seperti yang kita harapkan. Kita kembali ke slide kita. Nah, kita pun juga bisa melakukan variasi. Tidak harus lebih besar sama dengan min 16, bisa juga lebih besar dari min 17 ya, sama saja nanti hasilnya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah ke bagian perulangan menggunakan for pada video selanjutnya. Selamat belajar.